بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، إخوة الإيمان معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala bentuk pemberian yang telah Ia berikan kepada kita semua, banyak sedikitnya yang mana kita gunakan pemberian tersebut untuk agar sekiranya dapat memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian salat serta semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang dengan sunnahnya kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sunnahnya pula kita dapat meniti jalan yang gelap, dapat mengarahkan kita pula menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, beliau katakan as-sunnatu safinatun nuhin. Sunnah itu bak layaknya bahtera Nuh. Man tamassaka biha najah. Yang berpegang teguh dengan sunnah itu, dia akan selamat. Man takhallafa anha ghariqa. Yang berpaling dari sunnah tersebut,
maka dia akan tenggelam seperti halnya kaum Nabi Nuh yang mereka menolak ajakan Nabi mereka untuk naik ke dalam bahtera itu hingga mereka pun Allah tenggelamkan. Kemudian ma'asyarul muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita membahas kitab Syarh Kitab Al-Kabair, syarah Kitab Al-Kabair yang berbahas seputar dosa-dosa besar. Dan kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu bab kabairul qalb. Bab atau tema dosa-dosa besar yang ada di dalam hati. Penulis rahimahullah memulai bab ini dengan hadis yang masyhur, hadis ini yang mungkin sebagian kita hafal, sebagian kita sudah pernah mendengarnya, yang mana beliau menyebutkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat ialah hati kalian dan juga amalan kalian. Rawahu Muslim, berkata Muslim dalam Sahih Muslim. Ini hadis berkaitan tentang hati. Ya, artinya di hadis ini Nabi menggambarkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang berharga di sisi Allah itu adalah apa yang ada pada hati seseorang dan apa yang dikerjakan oleh seseorang. Itu yang Allah jadikan penilaian. Bukan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, suara, penampilan, modisnya, fashionnya, barang-barang yang digunakan, bukan dengan sesuatu yang Allah lihat. Begitu pun dengan harta yang banyak, tidak melihat harta yang banyak. Kalau Allah melihat harta yang banyak, maka hal yang paling berhak melihat siapa? Korban. Siapa yang paling banyak memiliki harta? Bahkan Elon Musk sekali. Yang Elon Musk itu sampai 10.000 triliun kekayaan. Orang paling kaya korban, masih lumayan yang mengalahkan korban. Karena yang dia punya hartanya emas. Dan semua budak-budaknya itu yang memegang kuncinya itu al-wujud Islam. Tapi itu bukan menjadi penilaian. Beda hal kalau dia menggunakan harta tadi untuk amal soleh, makanya dilihat awal. Yang dia gunakan harta tadi untuk sedekah, makanya dilihat awal. Amalan tadi bukan semata-mata uang yang dia gunakan, tapi untuk apa uang tadi diarahkannya. Menjadi penilaian bagi Allah adalah hati dan amalan kalian. Itu yang digambarkan dalam hadis. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mensyarah hadis ini dengan memulai kalimat al-kabair tanqasimu ila qismain. Dosa besar itu sejatinya terbagi menjadi dua bagian. Dosa besar terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal kabairul jawarih. Dosa besar yang dia sifatnya jawarih, anggota tubuh. Kezina seperti zina, wasariqati, mencuri, waqatlin nafsi, dan membunuh jiwa. Ini namanya dosa besar jawarih. Berkaitan dengan anggota tubuh, menggunakan tangan kita, ya. Kita menggunakan jisim kita. Itulah yang disebut kabairul jawarih. Asal yang kedua, kabairul qulubi. Itu dosa besar hati, ya. Dosa besar yang ada di hati. Mithlul kibri wal hasad, seperti apa? Sifat sombong dan juga hasad. Itu dosa besar. Fakullun minal kibri wal ikhtiyar wal ujub. Setiap
Baik itu dia sifat sombong, wal ikhtiyar, ya, sifat compak, meninggi, wal ujub dan ujub, wazdira'in nas, dan merendahkan manusia, wahid dan menghina mereka, wal hasad dan hasad, wa bughil haqqi dan membenci kebenaran, wa hubbil munkari dan suka terhadap yang munkar meskipun dia tidak mengerjakan. Hadhihi min a'malil qulub, ini yang disebut dengan apa? Amalan-amalan hati. Jadi dosa besar itu dari mana? Zohir, batin. Itu yang kita singkatkan. Ya. Kita singkat, ada itu kabair dia. Kabairnya itu bizwahir, ada kabairnya itu bil-bawatin. Zawahir itu yang zohir dari apa-apa, itu yang digunakan dengan badan. Itu dosa besar. Adapun yang batin itu dalam hati kita tampak. Ya. Man lupa dalam hati lupa. Di dalam hati lebih parah dosa besar daripada yang tampak. Karena kalau yang tampak, ya, itu dia biasanya orang langsung menghukumi ini pelaku keburukan. Tapi kalau tidak tampak, bisa yang mengerjakannya adalah orang yang nampaknya soleh. Tapi sejatinya dia pelaku dosa besar karena hatinya. Wa ammal hadis alladhi saqahu al-Imam rahimahullah, adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas, fa innahu yubayyin anna Allah la yanzuru nazra i'tibari wa jaza'in. Sungguh hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah itu tidaklah melihat, ya, tidaklah melihat sesuatu itu, ya, berdasarkan reputasinya. Ya, la yanzuru ila al-ajsam wa jamaliha, tidak melihat kepada fisik dan indahnya fisik tadi. Ma'a fasadil qulub, ya, tentu bersama dengan rusaknya hati. Jadi nampak orang bagus badannya, bagus penampilannya, tapi hatinya rusak, itu bukan sesuatu yang Allah lihat. Kenapa beliau katakan ma'a fasadil qulub? Ya, beliau ingin mengajak kita untuk berpikir bahwasanya apa? Tak semua orang yang bagus badannya, bagus perawakannya, banyak hartanya itu orang yang usaha kecilnya. Jadi yang Allah tidak lihat itu orang-orang yang badannya bagus, penampilannya bagus, hartanya banyak, tapi hatinya rusak. Itu yang tidak Allah lihat. Ya, ini perlu kita camkan. Bukan berarti orang yang bagus penampilannya itu Allah tidak lihat semata. Tentu yang yang dilihat itu apa? Hati tadi, ya, dan amalannya. Kalau dia bagus penampilannya, hatinya bagus, amalannya juga bagus, maka ini orang yang punya dunia akhirat bagus, ya. Orang yang punya dunia akhirat bagus, ya. Farubbama yakunu al-'abdu jamilal jism. Bisa jadi ada orang atau hamba bagus badannya, jamilul mazhar, bagus penampilannya, lakinna qalbuhu fasid, tetapi hatinya rusak, hatinya itu buruk. Fallahu la yanzuru ilaihi nazar ikramin wa nazar rahmatin. Allah tidak melihat kepada hati tersebut, tidak melihat kepada hamba tersebut, ya, dengan kemuliaan dan juga rahmatnya. Wa inna yanzuru ila nazar udbi. Tetapi Allah melihat kepada hamba tadi yang buruk hatinya, itu dengan apa? Dengan murka. Walihada qala ta'ala fil munafiqin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu bukan orang-orang jelek, bukan orang-orang yang tidak tahu bertutur kata, bukan orang yang tidak punya hati. Banyak orang-orang munafik yang punya hati. Apa kata Allah? Wa idza ra'aitahu tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian lihat orang-orang munafik, kalian akan takjub dengan badan-badan mereka, kekar, bagus penampilannya. Ya, ini di zaman Rasul, ya, di zaman Rasul. Jadi menggambarkan ini turun ayat ini di dalam surah disebut dengan surah Munafiqun, surah Al-Munafiq.
Fahum jamilul mazhar wa hay'ah. Mereka bagus penampilannya, bagus keadaannya. Walakin qulubuhum fasidah. Tapi hati mereka rusak. Makanya Allah berkata dalam Al-Baqarah, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit ke dalam hati mereka. Kemudian Allah pun berfirman, bagaimana mereka bertutur kata, bukan orang yang cerdas, mereka pandai bertutur kata. Di zaman Nabi. Apa kata Allah? Wa iyaqulu tasma'u qawlihim. Kalau mereka berucap, kalian akan dengarkan ucapan mereka. Sampai bagusnya. Ka'annahum khusyubun musannada, seperti halnya kayu yang berbaris rapi. Ayyujibuka qawluhum li jamalihi wa fasahatihi. Ucapan orang-orang munafik itu, ya, saking indahnya, saking sastrawannya mereka, bisa membuat kita terjun. Ya. Tapi kalau ini yang menjadi penilaian, maka tidak sah hadis tadi. Tapi menjadi penilaian apa? Bukanlah bagusnya apa yang tampak pada orang tersebut. Jadi yang Allah lihat itu yang ada di dalam batinnya. Itu menjadi penilaian. Makanya ketika Allah turunkan surah Al-Mulk, yang disampaikan oleh Sayyidina Usman, kata Fudail apa? Yabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ini berkaitan dengan hati. Ini kalau kita lihat ini perkataan ini akan dibawakan kepada hadis pertama dari Al-Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Ini berkaitan dengan hati. Akhlasuhu waswahu, yang paling ikhlas dan yang paling baik. Yang ujung-ujungnya semua yang kita kerjakan itu nanti kelak dihisab sesuai dengan keadaan masing-masing hati. Bukan amalan itu semata, makanya tadi didahului qulubikum. Dalam hadis yang didahului pertama, qulubikum, hati kalian. Makanya nanti kalau kita di akhirat lihat, makanya ada 3 orang yang pertama kali nanti dihisab. Tadi disebutkan masuk usia orang yang berjihad, dan orang yang menginfakkan hartanya, kemudian orang yang membaca Al-Quran atau alim Al-Quran. Ini semua mereka dihisab. Ditanyai satu-satu. Jawabannya apa? Kami ikhlas karena ya Allah. Tapi Allah tahu apa yang ada di mereka. Ya. Makanya orang yang mereka beramal soleh, tapi tujuannya untuk duniawi, Allah berikan balasannya. Allah berikan balasan. Balasannya di mana? Di dunia. Makanya dalam hadis wa inna likulli ma nawa. Dan di akhir hadis itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusibahu aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma yuridu. Orang yang dia hijrah ke jalan Allah dan Rasulnya karena wanita atau karena dunia yang ingin dia capai, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Balas. Makanya orang 3 ini tadi Allah sebutkan, kalian kan sudah disebut, Allah disebut pemberani, itu balasan atas amalan buruk mereka, ya, atas amalan buruk mereka. Jadi Allah akan balas. Jadi Allah tidak akan zalim, Allah akan balas amalan seperti di dunia di akhirat. Makanya orang yang hatinya bermasalah, ya, terugi amalan-amalan yang dia kerjakan itu nggak ada apa-apanya. Karena disitatnya diri film asal, seperti halnya apa debu yang diterbangkan di waktu kala hari itu bertiup kencang. Ya udah hilang. Makanya Nabi paling takut kenapa? Syirik kecil. Apa itu? Ria. Ria. Dari itu anak daripada sombong. Makanya sombong itu banyak anak-anak ujub, sum'ah, ria. Dia termasuk sombong. Tapi ria ini lebih kepada amalan. Kepada amalan saleh. Kemudian ma'asyarul muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi Allah tidak memandang ya baiknya keadaan kita, baiknya keperawatan kita, banyaknya harta kita, tapi yang Allah pandang itu hati dan amalan.
Makanya faqad yakun jismul mar'i dhamiman wa muqtadiran inda nas. Terkadang ada orang itu dia badannya kecil, badannya jelek, dia hina di hadapan manusia. Ya, seperti apa? Mungkin orang lihat, mungkin orang mulu minta-minta yang nggak jelas, badan bajunya kayak mana-mana. Mungkin di hadapan orang apa yang pandangan kita? Jelek kan? Di hadapan orang-orang seperti itu hina. Terkadang orang-orang seperti ini nampaknya di manusia mereka hina, tapi karim inda Allah. Akan tapi apa? Di sisi Allah dia mulia. Jadi jangan tertipu dengan keperawatan. Ya, jangan tertipu dengan keperawatan. Di anna qalbahu thayyibun. Kenapa dia mulia? Meskipun keperawatannya jelek, miskin dia, karena hatinya baik. Wa huwa mu'minun shadiqun ma'allah. Dia mukmin pula, dia percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini sebenarnya hati-hati juga untuk kita ketika melihat ada orang minta-minta, ya mungkin nampak kita dia hina atau mengganggu. Lihat hadis Nabi SAW, rubba ash'asan marfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Dalam hadis ada orang yang cuma campil penampilannya, marfu'in bil abwab, di pintu-pintu dia ditolak. Berarti apa? Biasanya orang minta-minta. Law aqsama 'ala Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doa. Penampilannya acak-acakan, tapi dia mulia di sisi Allah. Sehingga Allah ijabah doa. Terkadang kita nggak tahu orang-orang yang penampilannya juga ini, rupanya mereka orang-orang yang beribadah taat, hatinya bersih, nggak jatuh dalam kesyirikan. Itu makanya kita jangan spontan. Kasihkan 2, 3, 5. Kalau enggak benar kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Apa pahalanya? Allah sedekah. Meskipun kita tidak tahu orang butuh kecil. Ya, sedekah itu dia tidak melihat orang butuh tidak. Tapi kita keluarkan ikhlas dengan Allah. Itu sedekah. Kalau sudah jadi sudah banyak asing, insya Allah. Ada orang yang sedekah asing, padahal sudah tidak butuh lagi. Dia sedekahkan. Tidak ada pahala. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang demikian, jangan lihat orang yang ini menjijikkan oleh bahasa seperti itu. Kalau dia angkat tangannya, dijawab. Kalau dia angkat tangannya untuk menghancurkan diri kita, hancur. Oleh karena itu, kemuliaan di sisi Allah itu bukan dari penampilan, tapi dia dari hati. Falaisat al-ibratu bil mazhar. Ibrahnya yang dilihat dari seseorang itu bukan penampilan keperawatan. Wa innamal ibratu bil makhbar. Tapi yang dilihat itu ada pada dalam dirinya. Wa kadzalikal amwal, begitulah harta. Fa hiya laysat mahalla ittiba' inda Allah. Harta itu bukanlah sesuatu yang berharga di sisi Allah. Bukan yang berharga. Bahkan dunia ini, kalau ditimbang dengan sayap nyamuk, lebih banyak berharga sayap nyamuk. Bahkan kata Nabi, mau nggak kalian dikasih bangkai kambing itu gratis? Tidak mau. Itu lebih mulia daripada ini. Ya. Jadi harta itu nggak ada harganya di sisi Allah. Karena bukan zat harta itu yang menjadi perintah. Maka Allah katakan wala amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum minna zulfa. Bukanlah harta kalian, bukan anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kalian yang dekat-dekat dengan Allah. Ya. Banyak harta kita, banyak anak kita, bukan itu sejatinya yang mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita, mau kita gunakan harta itu berjalan Allah, itu kembali kepada hati. Anak-anak itu mereka mau nggak beribadah kepada Allah, mau nggak mereka baik di sisi Allah, mau nggak mereka mengamalkan amalan-amalan saleh. Siapa yang mengatakan orang peluang yang dari hatinya begini? Itu kata Allah surah Saba ayat 37.
Kemudian Allah katakan dalam surat Taubah ayat 25, kita tahu surat Taubah ini cerita tentang siapa? Cerita tentang orang munafik dan orang musyrik itu hampir pun. Makanya kata ulama, kenapa tidak ada bismillah dalam surat Taubah? Salah satu pandangan pendapat yang dikatakan karena isi dari surat Taubah itu adalah adat, ancaman dan bagaimana Allah mencela orang-orang kafir dan munafik. Makanya tidak dimulai dengan ucapan bismillah. Meskipun ada pandangan lain yang bilang itu sama dari surah Al-Anfal. Ya. Ada dua pandangan. Ya, kalau kita belajar ilmu Quran kita tahu itu. Allah katakan dalam surah At-Taubah, "Falan tu'jibka amwaluhum wa la auladuhum." Jangan kalian itu terpesona dengan harta mereka dan anak mereka. Dikatakan gitu ya. Lihat ada orang kafir kaya, apa yang kita bilang, apa kok miskin dia kafir kaya? Ini terlena dengan harta haji. Dia terlena dengan harta yang Allah berikan kepada orang kaya sehingga banyak. Tapi dia lupa orang kafir itu dijamin masuk neraka. Itu bisa sendiri lihat, oh dia kafir. Kalau nggak tobat dia ketika mati masuk neraka tetap, meskipun banyak hartanya. Ini menjadi penimbangan gitu. Yang dilihat harta yang udah kita jadi hamba yang bersyukur. Bahkan jadi hamba yang kufur gitu. Kalau kita lihat kepada harta. Innama yuridu Allahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ini cerita tentang orang kafir. Sungguh Allah ingin mengadab mereka dengan harta dan anak mereka di kehidupan dunia ini. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan jiwa mereka akan celaka sementara mereka dalam keadaan kafir. Makanya nggak ada faedahnya ya, sesuatu yang sifatnya duniawi tapi tidak diarahkan kepada ibadah, tidak diarahkan kepada jalan Allah, itu tidak ada faedahnya. Kedudukankah, nasab yang bagus, harta, itu tidak ada apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi penilaian adalah hati dan amalan saleh kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahu jami'an. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab membawakan hadis kedua, itu hadis Nu'man bin Bashir marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Kata Nabi, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat." Dalam bacaan lain salahat, salahal jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah di jasad ini ada segumpal daging. Kalau baik jasad seluruhnya, kalau buruk jasad seluruhnya. Ketahuilah itulah yang dinamakan dengan qalbun atau hati. Aspalnya bukan K. Kadang orang kalbuku gitu. Kalau orang ini dekat kalbu, kamu punya buk di rumah, itu ya. Harus beda kayak kalbu bukan apa gitu. Kalbu jangan dicari beda orang Arab. Yang mereka tahu kalbu itu tadi Ciko itu kalbu. Nah, ini kadang orang Indonesia itu terlalu sastrawan kalbu. Nggak ngerti dia bahasa Arab, nggak tahu dia kemana kas, mana off. Ya. Kalau ditanya rupanya, nggak ngaji, pantas, nggak tahu. Tengok di mana, tengok di TikTok pula mereka sebut kalbu. Jadi itu kalbu. Ujungnya apa? Ujungnya ikut-ikutan. Kemudian apa disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan? Hadal hadithu yadullu ala ahammiyati salahil qalb. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya apa? Pentingnya kesalehan hati. Baiknya hati itu sangat penting. Ya. Wa anna al-ibrata laysat bi jamalil jism. Yang dilihat itu bukan indahnya, bagusnya jasad. Wa innamal ibratu bil qalbi. Yang menjadi penilaian adalah hati. Fahadil mudghatu wa hadil lahmatu. Segumpal daging yang kecil ini hiya saghiratun binisbati
binisbati lil jism. Nampak dia kecil. Kalau kita hati Pak kecil Pak ya. Kecil, selingkaman gitu. Ya. Innama hiya mahallul ikhtilal Allah. Hati yang menjadi penilaian besar hati. Dia kecil di jasad, tapi penilaiannya besar di sisi Allah. Itu yang akan membesar-besarkan. Di akhirat begitu. Di akhirat begitu. Ini hadisnya panjang ya. Semalam sudah dibahas, belum dibahas ya, hadis ke-6 sama selesai ke-5 insyaallah. Hadisnya panjang ya, menceritakan tentang apa halal haram, kemudian syubhat, terus ditutup dengan tadi hadis ini. Kemudian faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qit'atun lahmutun ay qit'atun lahmi. Itu sepotong daging idza salahat bi an sarat qalban saliman qayyiban mu'tabiran dhakiran lillah khaifan minhu khashi'an lahu. Hati ini atau segumpal daging ini kalau dia baik ya, maka jadilah hati yang salim, hati yang baik, hati yang mu'tabaran dipandang oleh Allah, dhakiran lillah, mengingat Allah selalu, khaifan minhu, takut kepadanya, khasyian lahu, khawatir, muhibban lil khair wa ahli, cinta kepada kebaikan dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mujlilan bisyarri wa ahli, benci terhadap keburukan dan pelaku keburukan. Fahada huwal qalbi salim, inilah hati yang salim, dari hati yang bersih, yang selamat. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ya. Lari kita pada yang kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Hari kita tinggalkan anak itu di akhirnya. Mana ada mikir, wah aku sini ikut sama enggak. Kita dorong 7 tahun, kita dorong sama. Itu saking dahsyatnya nanti hari pembalasan. Kita lihat, ikut ini menyoal insya Allah masing-masing. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi nya ijja'a rabbuhu biqalbin salim. Perhatikan ya. Jadi tolak ukur kebaikan itu ya Allah sudah berikan gambaran siapa mereka? Para Nabi. Kalau mau lihat hati yang bersih itu lihat para Nabi. Sering Allah itu sebutkan dalam Al-Quran, ijja'a rabbuhu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini surah yang menggambarkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi yang bersih hatinya dari kesyirikan. Salimun lillahi minasyirki wal ghishyi wal kibri wal khida'i wal makri. Orang yang dia salim lillah, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Kemudian dia melepaskan diri dari kesyirikan. Wal ghishyi, sifat curang, wal kibri dan sombong, wal khida', tipu daya, wal makri, dan membuat makar. Waghairi dzalika min afatil qulub, dan hal-hal lainnya yang merupakan penyakit hati. Fa idza sanahat a'malul jawari fa hadha dalil ala salahil qalb. Kata Syekh Shalih Fauzan, tanda baiknya hati itu bisa tampak dari amalan saleh yang dia kerjakan. Ya, dari amalan saleh yang dia kerjakan. Wa idza fasadat a'malul jawari fahada dalilun ala fasadil qalb. Kalau rusak amalan jawarinya, berarti rusak hatinya. Nah, kalau ditanya orang yang enggak salat lima waktu, hatinya bersih, gimana hati bersih orang enggak salat lima waktu? Oh, makan riba ya, tapi enggak pernah selama hati bersih. Gimana orang makan riba hatinya bersih? Ya, dilihat. Ya, kalau dia beramal dengan yang haram, berarti hatinya kotor. Atau dia meninggalkan yang wajib, hatinya kotor. Kalau dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, berarti hatinya bersih. Itu dia menjadi tolak ukurnya. Meskipun kita tidak tahu bagaimana di belakang. Ketika ada orang soleh,
dia mengerjakan amalan soleh, ya dengan banyak, dengan tekun, tidak boleh kita menghukumi seseorang itu dia. Tidak boleh. Ya, misalnya ada orang cantik suaranya, misalnya ada orang yang infak harta, ya, infak masyarakat lah bahasa. Itu nggak boleh kita suzon sama dia. Kita harus husnuzon. Ya. Kita harus husnuzon. Karena pernah kejadian di zaman Nabi. Ya, perkara hati itu urusan siapa? Allah. Itu urusan Allah. Nggak urusan kita kemudian itu jujur atau enggak mengerjakan amal soleh. Oh dia itu soleh atau tidak? Atau dia ingin tampakkan sendiri jadi terjadi perbuatan syirik pada saat itu urusan kita. Itu urusan Allah. Makanya ada kisah dulu di zaman Nabi dari Imam Bukhari. Ini kasus Usama bin Zaid yang menceritakan ba'atsana Rasulullah SAW ila al-Hariqah min Juhayna. Jadi Nabi mengutus kami ya, ke Hariqah min Juhayna, salah satu daerah di Juhayna namanya Hariqah. Qala fasabahna al-qawm fahazamnahum. Maka kami pada pagi hari menjumpai satu kaum dan memerangi mereka dalam keadaan perang. Qala walahibtu an rajulun min al-ansar, rajulun minhum. Aku menemui ya salah seorang dari mereka bersama dengan teman orang Ansar. Qala falamma ghasyinahu ketika kami pun sudah menaklukkan dia, qala la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah. Qala fakaffa anhu al-ansar, orang Ansar ditahannya, enggak mau dia bicara. Tapi Usama bin Zaid qata'antuhu bi rahmi, kucucu lehernya pakai tombak hatta qataltuhu, sampai bunuh dia. Qala falamma qalilna ala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ya Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usama, kudengar kau membunuhnya, sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dibunuh? Bahkan dalam hadis lain disebutkan oleh Muslim, apa syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqwala amla. Sehingga kau tahu apa yang disebutkan dalam hatinya. Dia ucapkan itu ikhlas karena Allah atau tidak. Nabi terus ulangi itu sama bin Zaid. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tidak boleh kita menuduh orang itu apalagi berkaitan dengan hati. Bahkan kata Imam Syatibi, kata beliau, inna sayyid al-bashar, sungguh penghulunya manusia, maksudnya Nabi SAW, ma'ikanihi bil wahyi. Beliau adalah orang yang turunkan wahyu kepadanya. Yajri al-umur ala zawalina fil munafiqin wa ghairuhum. Orang yang mendapatkan wahyu saja tetap memperlakukan orang-orang munafik sebagaimana zahir mereka. Artinya apa? Muslim, zahirnya. Karena Nabi tahu wahyu, karena Nabi sebenarnya tahu mereka orang-orang munafik. Tidak Nabi hukumi mereka karena itu perkara batil. Ada Nabi memberitahu kepada sahabat ini orang sampai orang berfoto itu, cari tahu aku ada nggak di sini, aku ada nggak, katanya udah sebentar. Mulai foto, cari tahu. Nabi yang tahu wahyu sendiri tidak menghukumi mereka dari hatinya. Padahal Allah sudah gambarkan mereka itu apa? Orang-orang munafik kepada Nabi, Nabi tidak menghukumi mereka. Itu perang, akapisme. Tapi mau melakukan hukum sama seperti yang kita melihat ada orang yang dia sedekah, orang dia sholatnya panjang, orang misalnya zikirnya banyak, bacaan Qurannya, ya 5 waktu pun bahkan pun kita mendengar Masya Allah suaranya, tapi kita hukumi itu dengan batin, kita hukumi dengan zahir. Urusan batin dia dengan Allah. Tapi kita memperingatkan orang-orang dari rusaknya amalan dengan kesombongan itu merupakan hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Sama seperti halnya, makanya sebenarnya simpel. Kalau ada orang dinasihati dia, kita tak boleh dia merasa. Nah, itu berarti merasa. Ya. Kenapa dia merasa? Karena dia seharusnya kan kalau memang tidak dikerjakan amalan itu dengan dia harus merasa. Tapi dia merasa. Itu kerjanya. Makanya kita tidak boleh menghukumi orang itu dari batin.
Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an. Saking intensnya perkara haji, Nabi itu sering berdoa, bahkan banyak berdoa berkaitan dengan haji. Doa yang Nabi ajarkan kepada kita semua, kita hafal, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Bahkan orang-orang yang rasikhuna fil ilm, mereka itu sudah berkecimpung dalam ilmu, mereka sudah makanan mereka seharian ilmu itu, yaqulun, mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan sesatkan hati kami setelah Kau berikan kami hidayah. Fal qalbu huwal asl, hati ini adalah pangkal, masdarul khairi wasyarr, pangkal kebaikan dan keburukan. Baik orang amalannya itu berasal dari hati, buruk amalan orang itu dari hati. Wa masdarus salahi lil jismi wal fasad, dan bahkan apa? Pangkal kebaikan jasad dan rusaknya. Ya. Baik secara makna yang tidak apa hati itu ini bisa ditanya nanti kepada dokter atau gimana. Itu hati itu kan apa yang dia racun. Dia kan mengolah itu untuk mencegah racun itu. Kalau ada racun di bawah hati semua. Itu secara makna asli. Tapi kalau isinya begitu pula, makna yang tersembunyi begitu pula. Orang amalannya bagus, baik amalannya itu hatinya menjadi pangkal. Buruk amalannya hati menjadi pangkal. Makanya kalau kita tanya orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, yang nggak mau mengerjakan kebaikan, yang dia mohon maaf, ya, tidak mau mengangkat celananya, ya, padahal sudah disampaikan itu sunnah Nabi, berarti bermasalah hati. Karena nanti akan berkaitan dengan apa? Al-kibr nanti. Insyaallah kita bahas ini setelah azan. Allah Ta'ala.
Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan sedikit lagi. Masuk kepada dzikrul kibr, penyebutan dosa kibr, yaitu sombong. Beliau membawakan 3 ayat di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, satu surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidaklah menyukai orang-orang yang congkak lagi berbangga-bangga. Mukhtal ini lebih parah daripada kibr. Lebih parah daripada kibr. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap semua orang congkak lagi membanggakan. Kemudian surah An-Nahl ayat 29, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Sungguh seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang berlaku sombong. Apa itu al-kibr? Al-kibru min afatil qalb wa min a'malihi. Kibr itu merupakan salah satu penyakit hati, ya, dan juga penyakit dari suatu amalan. Ya. Bukan hanya hati, tapi penyakit dari amalan. Karena kalau amalan dari ikut sertakan kibr, mudah rusak. Sebagaimana hati juga rusak kalau dia bertumpu padanya itu sifat kibr. Fal-kibru huwa at-tarafu' an qabulil haqqi wa at-tarafu' 'ala an-nas. Kibr itu, sombong itu ialah mengangkat diri dari menerima kebenaran dan mengangkat diri di hadapan manusia. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlaku sombong. Wal kuffar innama kafaru wa rafadu ittiba'ar rusuli min babil kibr. Orang-orang kufar, orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka kufur dan menolak mengikuti Rasul-Rasul karena kesombongan mereka. Makanya mereka setiap ayat itu akan membanggakan diri mereka di hadapan para Rasul. Siapa engkau? Kakek kami begini. Itu kebiasaan orang-orang Quraisy kan begitu. Mereka rendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa engkau? Kami ini bangsawan. Kami ini ketua-ketua suku. Kau anak baru lahir. Kami mau cicip garam darimu. Ini saya ucapkan ya, kami cicip garam darimu. Jawabnya Pak simpel, kami cicip garam Himalaya yang lebih luar daripada orang Bapak. Ya, garam Himalaya itu hebat ya. Orang Bapak mungkin garam berlebih dari itu. Ya. Jadi mereka begitu, menolak karena sombong, mengangkat diri mereka lebih baik daripada para Rasul. Ajaran Nabi lebih buruk daripada ajaran kakek moyang mereka. Makanya contoh seperti dalam surah Ibrahim ayat 10, in antum illa basharun mithluna, kalian siapa sama kok manusia sok-sokan. Kemudian orang-orang ahli kitab juga begitu. Kenapa mereka menolak ajaran Nabi? Karena mereka menganggap Nabi itu lebih rendah daripada Rasul-Rasul mereka. Lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai didatangkan kepada kami sebagaimana yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. وهكذا يترفعون عن الحق ويتكبرون على الرسل عليهم السلام ويتكبرون على ربهم. Jadi itu hakikatnya orang-orang kafir itu gitu. Mereka tolak kebenaran, mereka membanggakan diri di hadapan para rasul. Ini kita sampaikan hadis, orang banyak membanggakan diri ya. Oh kami begini dari nenek moyang kami begini. Mereka membanggakan amalan mereka di hadapan hadis yang mulia. Kalau seperti misalnya bahwa dia disuruh, ayo kita jangan isbal, jangan di bawah mata kaki. Banyak ya, itu kan orang sombong. Iya betul, Anda sombongnya gimana? Anda nggak mau ikuti ajarannya. Bukan sombong itu bangga. Apa yang dilihat di situ? Biasanya orang Korea ini kan, justru kesombongan itu nanti akan disebutkan dalam hadis. Dalam hadis Nabi katakan, masuk kepada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada kesombongan. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Semua bagaimana dengan orang yang suka dia bajunya bagus, wana'lun hasanatan dan pakai sandalnya pun bagus. Maka kata Nabi, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka dengan keindahan. Al-kibr. Jadi yang dinilai sombong itu bukan pakaian digunakan, mobil yang digunakan, kecuali orang pakai mobil tua, itu harus sombong. Karena orang misalnya naik mobil, sombong kali, ini yang mengatakan salah di sini. Ya itu tadi ya, dia menilai hati ini sombong nih karena mobil baru. Orang sombong itu kayak mobil baru, mobil ada yang baju mahal, aromain misalnya, baju itu apa itu merek apa itu baru sombong. Tapi misalnya orang pakai baju aromain, tiba-tiba sampai kita, sombong kali. Ini kita yang bermasalah berarti. Ya kita bermasalah menilai hati tadi. Makanya keindahan itu merupakan sunnah yang diajarkan. Kata Nabi, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Jadi, ya, jangan istilah bahasa juhud. Bajunya ada yang cantik, dipakai koyak-koyak. Apa hasilnya? Juhud. Itu bukan juhud, itu jahat. Itu namanya jahat. Juhud itu kita menggunakan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan kita sendiri. Tapi menjadi juhud. Bukan pakai baju koyak, dicari yang paling koyak itu. Ya, dikira gembel di dalam orang. Ya, dikira gembel. Al-kibru, jadi sombong itu apa? Kata Nabi, batrul haq wa ghadabun nas. Itu sombong. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran.